Hai teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang pasar modal dan saham? Mungkin banyak yang sudah familiar, tapi bagaimana kalau kita bicara tentang pasar modal syariah dan saham syariah? Yuk kita bahas satu persatu. Apa sih pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal syariah adalah pasar tempat perdagangan efek yang sesuai dengan hukum Islam. Di sini, transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Nah, selanjutnya ada lembaga pendukung pasar modal syariah. Yang pertama, OJK. Nah, OJK ini sebagai regulator pasar modal termasuk pengawasan syariah. Dan yang kedua, DSN MUI, menetapkan fatwa dan prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, IDX Syariah, bagian dari Bursa Efek Indonesia yang khusus menangani transaksi syariah. Yang terakhir ada manajer investasi syariah, mengelola produk investasi berbasis syariah. Nah, pembahasan selanjutnya, aspek dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada aspek produk dan instrumen. Produk-produk dalam pasar modal syariah mencakup yang pertama saham syariah, saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua sukuk atau obligasi syariah, surat berharga yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek. Nah, yang terakhir ada reksadana syariah, kumpulan dana investor yang dikelola dan diinvestasikan hanya dalam efek-efek yang sesuai syariah. Nah, yang kedua, aspek mekanisme transaksi. Transaksi harus memenuhi prinsip yang pertama, akad yang sah dan transparan seperti akad mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama. Selanjutnya, tanpa riba atau bunga, tanpa goror, dan tanpa maisir. Dan yang terakhir, adanya underlying asset yang real dan halal. Dan yang terakhir ada aspek kelembagaan. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS di perusahaan atau produk syariah. Dan yang kedua ada Dewan Syariah Nasional, DSN MUI yang mengeluarkan fatwa. Dan yang ketiga, OJK dan Bursa Efek Indonesia yang memfasilitasi dan mengatur regulasi syariah. Selanjutnya kita akan membahas saham syariah. Apa sih saham syariah itu? Nah, saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham ini tidak terkait dengan industri yang haram seperti alkohol, perjudian, atau perbankan konvensional yang berbasis bunga. Ditetapkan dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada contoh emiten saham syariah. Yang pertama itu ada BRI Syariah, dan yang kedua ada Unilever, dan lain sebagainya. Selanjutnya, indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, merupakan indeks utama pasar modal syariah, berisi seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK, cocok untuk menggambarkan keseluruhan pasar syariah. Yang kedua ada JII atau Jakarta Islamic Index, berisi 30 saham syariah terbaik berdasarkan tingkat likuiditas, mudah diperjualbelikan, dan kinerja keuangan. Digunakan sebagai acuan investor untuk memilih saham unggulan dalam kategori syariah. Nah, yang ketiga ada JII 70, merupakan pengembangan dari JII, berisi 70 saham syariah pilihan tambahan dengan kriteria serupa, liquid dan berkinerja baik, memberikan pilihan yang lebih luas bagi investor syariah. Nah, yang terakhir ada IDX MES BUMN 17, Indeks Hasil Kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, berisi 17 saham syariah dari perusahaan BUMN yang dipilih berdasarkan kriteria syariah dan performa bisnis, mewakili kontribusi BUMN dalam ekonomi dan pasar modal syariah. Nah, selanjutnya, membedah kriteria saham syariah di pasar modal. Berbeda dengan saham biasa, saham syariah harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya, perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan harus bergerak dalam bidang usaha yang halal, seperti teknologi, farmasi, makanan halal, atau energi terbarukan. Selain bidang usaha yang halal, saham syariah juga harus memenuhi kriteria keuangan tertentu. Misalnya, total utang berbasis bunga atau riba tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditentukan. Biasanya tidak lebih dari 45% dari total aset. Selain itu, pendapatan non-halal perusahaan juga harus berada di bawah ambang batas tertentu.